Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tasmi Syuhada, kelas 10 MIPA 1, lintas minat geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Bumi sebagai ruang kehidupan terdiri dari 3 kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, teori pembentukan planet bumi meliputi teori pembentukan tata surya, teori pembentuk permukaan, teori kontraksi, teori dua benua, teori pergeseran benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Yang kedua, perkembangan kehidupan di bumi meliputi zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Yang ketiga, dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan meliputi rotasi dan revolusi bumi. Pembentukan planet bumi. Yang pertama, sejarah pembentukan planet bumi. Pada awalnya materi awan dan gas berputar di angkasa. Materi menyusut membentuk matahari, kemudian matahari berputar cepat dan melepaskan materi debu. Materi memadat dan membentuk bumi serta planet-planet lain. Planet bumi awalnya berwujud bola panas berpijar. Gas hidrogen dan helium menguap dan membentuk atmosfer primitif. Atmosfer mendinginkan bagian luar dan membentuk kerak bumi. Bagian tengah bumi masih sangat panas hingga kini. Yang pertama, pembentukan bumi diawali dengan pembentukan tata surya berjuta tahun lalu. Hal ini dijelaskan di beberapa teori, di antara teori pasang surut gas, teori ledakan besar, teori kabut nebula, dan teori planetesimal. Yang kedua, pembentukan bumi terjadi secara bertahap, diawali dengan fase Big Bang, fase pembentukan bintang-bintang, fase pendinginan nebula, fase pembentukan matahari dan cincin planet, fase akresi, fase pembentukan bumi, dan terakhir adalah fase pembentukan atmosfer. Yang ketiga, teori kontraksi menyatakan bahwa bumi mengalami pendinginan yang menyebabkan permukaan bumi mengkerut sehingga terbentuklah relief bumi seperti saat ini. Yang keempat, teori dua benua menyatakan bahwa bumi dahulu terbagi menjadi 2 benua, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua ini mengalami pergerakan terus-menerus hingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua saat ini. Yang kelima, teori apungan benua menyatakan bahwa Pangea terpecah menjadi beberapa benua. Benua-benua ini mengapung dan karena ada gerak rotasi menyebabkan benua-benua terpusat di ekuator. Yang keenam, teori konveksi menyatakan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi ke bagian punggung tengah samudra, kemudian lava tersebut membeku dan mengganti kulit bumi yang lama. Yang ketujuh, dalam teori lempeng tektonik dikenal 3 arah pergerakan lempeng, yaitu konvergen, divergen, dan transform. Yang kedelapan, zaman pembentukan bumi terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Yang kesembilan, zaman Arkaikum merupakan zaman tertua dan belum terdapat kehidupan. Yang ke-10, zaman Paleozoikum terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium, periode Ordovisium, periode Silur, periode Devon, periode Karbon, dan periode Permian. Yang ke-11, zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode Trias, periode Jura, dan periode Kreta. Yang ke-12, zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 periode, yaitu Tersier dan Kuarter. Yang ke-13, rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya yang mengakibatkan pergantian siang dan malam, perbedaan waktu di wilayah di muka bumi, gerak semu harian bintang, dan perbedaan gravitasi di permukaan bumi. Yang ke-14, revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Yang ke-15, dampak revolusi bumi terhadap kehidupan adalah perbedaan lama siang dan malam, pergantian musim, gerak semu tahunan matahari, penanggalan Masehi, dan perubahan kenampakan rasi bintang. Selanjutnya, dampak gerak planet bumi terhadap kehidupan. Yang pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah ketika gerakan planet bumi pada sumbunya. Gerakan rotasi planet bumi berlawanan dengan arah jarum jam. Kita tidak merasakan rotasi bumi karena adanya gravitasi atau gaya gravitasi bumi. Yang kedua, dampak rotasi planet bumi bagi kehidupan. Pertama, peredaran semu harian benda-benda langit. Peredaran semu harian benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan planet yang tampak pada malam hari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, padahal sebenarnya tidak. Yang kedua, pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam, bagian planet bumi yang berhadapan langsung dengan matahari akan mendapat sinar matahari mengalami siang. Sebaliknya, yang tidak mendapat sinar matahari mengalami malam. Selanjutnya, revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari terjadi akibat tarik-menarik gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi dan rotasi bumi. Bidang keliling orbit bumi terhadap matahari disebut ekliptika. Dampak revolusi bumi bagi kehidupan. Yang pertama, perubahan durasi siang dan malam. Perubahan durasi siang dan malam, matahari tidak terbit dari tempat yang sama setiap pagi.
tapi bergeser sedikit demi sedikit mengikuti garis edar matahari. Pada waktu tertentu, suatu tempat di bumi mengalami malam lebih panjang dibanding siang. Sebaliknya, pada waktu tertentu siang lebih lama daripada malam. Yang kedua, gerak semu matahari. Gerak semu matahari, posisi matahari terhadap bumi tidak selalu tetap, tetapi mengalami pergeseran. Pergeseran posisi matahari ini disebut gerak semu harian matahari karena sebenarnya matahari tidak bergerak, tetapi planet bumi yang bergerak. Yang ketiga, pergantian musim. Pergeseran garis edar matahari dapat mengakibatkan pergantian musim. Di daerah tropis dibedakan menjadi musim kemarau dari mulai April sampai September dan musim hujan bulan Oktober sampai Maret. Sedangkan di daerah subtropis yang mengalami 4 musim. Yang ketiga, perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional. Perbedaan waktu dan pembagian waktu internasional, garis bujur digunakan untuk menentukan waktu pada berbagai tempat di permukaan bumi. Garis bujur 0 derajat yang melewati kota Greenwich, Inggris digunakan sebagai dasar pembagian waktu internasional di permukaan bumi. Yang keempat, perbedaan percepatan gravitasi bumi. Perbedaan percepatan gravitasi bumi. Bumi yang berotasi menimbulkan gaya sentrifugal yang mengakibatkan pepat di bagian kutub. Gravitasi di daerah kutub lebih besar daripada di daerah ekuator. Yang kelima, pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin, angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Angin dari utara berbelok ke kanan ketika sampai di ekuator. Sebaliknya, angin dari selatan berbelok ke kiri ketika sampai ke ekuator. Gejala ini disebabkan pengaruh gaya Coriolis, yaitu gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi. Yang keenam, pembelokan arus laut. Pembelokan arus laut. Arus laut mengalami pembelokan akibat pengaruh pembelokan arah angin yang disebabkan rotasi bumi. Upaya untuk mengatasi penyimpangan tersebut adalah kapal perlu mengatur arah jalur tujuan. Selanjutnya, musim di daerah belahan bumi utara sebagai berikut. Musim semi dimulai dari 21 Maret sampai 21 Juni, musim panas 21 Juni sampai 23 September, musim gugur 23 September sampai 22 Desember, musim dingin 22 Desember sampai 21 Maret. Musim di daerah belahan bumi selatan sebagai berikut. Musim semi 23 September sampai 22 Desember, musim panas 22 Desember sampai 21 Maret, musim gugur 21 Maret sampai 22 Juni, musim dingin 21 Juni sampai 23 September. Selanjutnya, perubahan kenampakan rasi bintang. Perubahan kenampakan rasi bintang, susunan banyak bintang di angkasa atau rasi bintang, tampak membentuk pola tertentu apabila dilihat dari bumi. Contoh rasi bintang seperti Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini, Scorpio, dan Leo. Yang kelima, paralaks bintang. Paralaks bintang adalah perubahan semu ketika sebuah benda yang diam dilihat dari dua tempat yang berbeda. Efek paralaks digunakan untuk menghitung jarak bintang. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.